Halo guys, kembali lagi sama gue Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gue akan ngebagikan suatu tutorial cara untuk membuat login dan register mudah menggunakan Auth0. Nah, sebenarnya apa sih Auth0 itu? Jadi Auth0 ini adalah suatu service atau cloud-based platform yang biasa kita gunakan untuk autentifikasi dan otorisasi ya, dan udah sangat populer juga untuk pembuatan aplikasi-aplikasi atau API gitu ya, yang bisa akhirnya nanti memudahkan kita para programmer untuk mengamankan user dalam proses autentifikasi dan otorisasi seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus pakai Auth0 gitu ya? Kenapa nggak bikin sendiri aja gitu lewat coding? Nah, jadi Auth0 juga udah menyediakan beberapa fitur dan salah satunya adalah user autentifikasi tentunya. Jadi memudahkan kita untuk melakukan proses autentifikasi dengan berbagai macam-macam metode gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti username password, terus kita juga bisa menggunakan social login seperti Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain seperti itu. Lalu juga kita bisa diberikan akses untuk otorisasi dan akses kontrol ya, yang memudahkan kita juga untuk memberikan akses kontrol seperti polisi, atau bisa dikasih roles juga dan permisi juga ya, dan lain-lain seperti itu. Lalu kita juga diberikan extensibility dan kustomisasi gitu ya dalam rules dan lain-lain. Jadi kita bisa mengupdate juga, merubah tampilan login gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin tampilan login sendiri, tapi kita bisa pakai tampilan login yang udah disediakan oleh Auth0. Tapi kita bisa ubah-ubah sesuai biar nanti mirip seperti halaman web kita gitu teman-teman. Dan yang terakhir juga di sini Auth0 bisa menyediakan fitur dashboard dan analitik untuk melihat seberapa banyak user yang mendaftar, seberapa banyak user yang login, dan berapa banyak user yang sudah logout seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat daftar analitiknya. Jadi apa yang akan kita lakukan, kita akan bikin satu aplikasi gitu ya. Kita akan cobain aplikasi tentunya pakai Golang, dan nantinya akan menggunakan servicenya si Auth0 ini gitu ya. Dan nantinya akan kita lihat gitu ya berbentuk loginnya gitu ya, login page-nya. Kita akan cobain juga loginnya seperti apa, kita akan coba demoin di tutorial ini gitu ya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke guys, di sini aku udah di webnya Auth0 ya, auth0.com. Ini ada logonya, slogannya Secure Access for Developer ya. Oke, kita langsung aja ke sign up ya. Kalau teman-teman udah pernah sign up bisa langsung aja ya. Kalau belum, teman-teman harus daftar dulu ya. Karena aku udah pernah register, jadi aku langsung login aja ya. Aku akan login menggunakan email aku. Oke, ini aku udah masuk ke dalam dashboardnya Auth0 ya. Di sini ada bagian getting started. Kita langsung aja praktekin ya. Ini ada banyak banget fiturnya kayak application, authentication, organization, user management, branding, dan lain-lain. Kita akan coba jelasin dikit-dikit kali aku ya. Kita coba dari bikin aplikasi dulu kali ya. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali masuk, kita langsung aja ke create application sebelah sini, atau bisa di yang sebelah sini application, lalu ke create application, lalu kita kasih namanya, misalkan nama aplikasinya adalah Andi. Oke, kita bikin regular web application ya, bukan simple page tapi regular. Create. Nah, di sini teknologinya aku bakal pakai Golang ya. Oke. Nah, di sini udah ada cara konfigurasinya ya, teman-teman. Ini aku bakal download sampel app-nya dulu ya. Kita coba download sampel app-nya yang pakai Golang. Nah, ini ada cara untuk ininya, settingnya. Kita download dulu aja. Oke, ini aku udah download. Lalu aku akan coba buka aplikasinya. Oke, ini aku udah buka aplikasinya yang tadi habis aku download ya dari Auth0. Di sini ada simple application yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Golang. Kita langsung aja ke main, kita lihat ya. Nah, di sini dia akan menjalankan di port 3000 kalau kita lihat di sini ya. Lalu sini juga bagian platform ada router, router, lalu ada
router kayak login, callback, user, dan logout gitu ya. Sama yang terpenting adalah env ya. Di sini kita udah dapat env yang udah langsung di set sesuai dengan aplikasi yang kita buat tadi gitu ya. Sesuai yang di sini. Kita langsung aja tes kali ya. Kita langsung tes aja. Oh, tapi sebelum dites kita harus setting dulu teman-teman di sini. Harus dikonfigur dulu. Nah, kita harus konfigur juga callback-nya. Lalu kita konfigur juga logout-nya ya di sini. Kita harus ke application setting. Ke setting dulu. Lalu kita bisa ubah callback-nya seperti ini. Seperti routingnya yang ada di root yang tadi barusan. Kita bakal lari ke callback ini nantinya. Dan untuk logout-nya kita bakal ke ini aja gitu ya. Lalu untuk logonya kita bisa pakai logo apa aja ya. Jadi custom, nanti kalau misalnya teman-teman punya logo bisa dikirim URL logonya dari sini. Kita pakai yang standar dulu aja. Kalau diperubah-ubah ya, kita save aja changes. Oke, successfully changes. Sekarang kita ke aplikasi yang barusan tadi ya. Kita langsung aja go run my.go untuk ngetes aplikasinya. Apakah sudah jalan atau belum ya? Ini juga bisa disetting menggunakan Docker ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pingin pakai menggunakan Docker, tapi di sini aku langsung aja nggak pakai Docker. Nah, ini udah jalan ya. Dia udah berjalan di port 1300. Sorry, 3000 ya. Aku bakal buka Cognito biar lebih mudah. Lalu kita ke port 3000. Nah, ini adalah halaman pertamanya berarti ya. Setelah itu kita akan klik sign in. Setelah klik sign in, nah ini ada aplikasinya ya. Yang sebelumnya ini udah pernah aku bikin. Ini dashboardnya nanti bisa dikustomisasi ya teman-teman. Nanti aku bakal kasih tahu gimana cara kustomisasinya. Ini adalah bentukan dashboardnya. Kita bisa login menggunakan username atau misalkan menggunakan Google. Di sini aku coba pakai Google ya. Dulu emailnya. Nah, lalu kita udah support juga untuk multifaktor autentifikasi ya teman-teman. Untuk login Google-nya. Jadi kita tentu perlu menggunakan multifaktor juga di sini. Setelah kita allow multifaktornya, dia bakal langsung muncul authorize up seperti ini. Setelah kita accept, oke, ini sebenarnya sudah login ya harusnya teman-teman. Hanya saja kita ada bagian error di dalam code callback-nya. Coba aku ke code dulu bagian callback-nya. Router, callback. Nah, untuk bagian ininya kita bisa hilangkan saja. Kita save, lalu kita jalankan ulang aplikasinya. Kita rerun lagi. Setelah itu kita refresh lagi bagian yang tadi setelah kita login. Nah, seperti ini teman-teman. Kita udah berhasil login ya. Kita berhasil login, welcome MR undo. Lalu di sini juga bisa logout ya. Kalau misalkan kita pingin logout gitu, kita ke logout coba ya. Oke, kita logout kembali lagi ke sign in. Oke, mungkin seperti itu tadi untuk demonya ya, pakai aplikasinya teman-teman. Nanti mungkin callback-nya itu bisa ditaruh ke halaman berandanya teman-teman, diarahkan ke URL beranda aplikasinya teman-teman, seperti itu. Dan nanti juga kita bisa lihat di user management, user yang barusan tadi terdaftar nih, di Wibowo, itu bisa kelihatan di sini gitu ya. Seperti dia menggunakan Google, lalu emailnya verified, namanya siapa, multifaktornya juga ada. Lalu kita bisa lihat ada data-data yang lain di sini, identity, ya banyak ya. Lalu juga ada raw JSON di sini. Ini raw JSON-nya, picture, nama dan lain-lain ya, ini kredensial. Oke, kayak gitu mungkin ini authorize aplikasinya di app Andi dan app Andi. Jadi aku tadi pakai dua app ya. Oke, ini kalau misalkan usernya pengen di delete juga bisa teman-teman, delete aja. Kan kita pingin mendelete usernya gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga ada branding ya. Jadi ada di bagian universal login kita bisa mengcustom halaman loginnya gitu teman-teman. Kan kita pingin ubah fontnya atau misalkan kita pingin ubah backgroundnya gitu ya. Misalkan kita pingin ubah backgroundnya sebelah sini. Oke, coba kita paste aja ya untuk URL-nya ke sini. Nah, nanti bakal kelihatan seperti ini. Lalu kita try, ketika kita klik try, nah kita bisa lihat ya backgroundnya berubah. Kita bisa rubah juga untuk
tampilannya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Kita bisa tambah juga untuk sosial medianya teman-teman. Oh, bentar, untuk tampilan juga kita bisa merubahnya dengan menggunakan tampilan yang kita mau gitu ya, dengan merubah HTML dan CSS-nya di halaman ini nih, apa sih, advanced option ya. Nah, kita bisa rubah juga username tampilannya dengan menggunakan CSS yang kita mau, tapi aku nggak bakal praktekin ini ya karena aku nggak terlalu bagus CSS-nya. Teman-teman kalau misalkan mau custom lagi bisa lewat sini. Lalu di bagian organisasi kita ada apa ya? Organisasi, autentifikasi. Oh, di sosial juga kita bisa tambah kalau misalkan kita mau menambah sosialnya. Misalkan kita mau nambah loginnya bisa menggunakan Twitter gitu atau menggunakan LinkedIn. Nah, itu bisa juga teman-teman. Akan kita menggunakan Twitter ya, let's say. Lalu kita continue. Lalu kita create aja mungkin ya. Nah, kita akan coba aktifkan di sini dan di sini. Try connection. Oke, sepertinya ada yang salah ya. Mungkin ini perlu disetting. Yang pasti ini bisa disetting ya teman-teman untuk menggunakan sosialnya tadi ya. Jadi nanti oh ini bisa nih di sini sih. Coba kita lihat ke branding lagi. Universal login. Lalu kita ke template custom. Lalu kita try. Nah, udah ada Twitternya ya. Jadi kita bisa login menggunakan Twitter juga teman-teman. Karena udah ditambah tadi. Seperti itu. Lalu kita juga bisa merubah email template. Misalkan kita ingin memberikan kirim email gitu ya saat login atau register, kita bisa bikin email template-nya di sini. Kita rubah template-nya. Untuk email provider juga kita bisa menggunakan apa? Ada AWS SIS atau Mandrill, SendGrid dan lain-lain seperti itu teman-teman. Dan masih banyak seperti security dan lain-lain, monitoring juga ada di sini ya. Seperti itu. Dan tentunya Auth0 ini free ya teman-teman. Kita bisa menggunakan fitur-fiturnya secara free, tapi ada juga yang memang berbayar. Dan sekarang aku masih bisa 22 hari live ya untuk menggunakan fitur-fiturnya. Di sini kita bisa lihat subscription-nya. Nah, ini kita berbayar kalau misalkan, tapi untuk yang current-nya ada yang free ya teman-teman. Untuk 7.000 active user dan mesin to machine autentikasi 1.000. Tapi yang untuk yang trial ini hanya untuk 22 hari aja. Seperti itu, gratis. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk demo menggunakan Auth0-nya ya teman-teman. Semoga ini membantu teman-teman untuk ngebuat fitur autentifikasi dan otorisasi dan memudahkan teman-teman dalam membuat aplikasi kayak gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.